Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Kalau di saat yang seperti ini kita diberikan waktu, sungguh itu kata kasih karunia Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh kasih dan setianya Tuhan itu tidak akan ada batasnya. Tidak ada batas, tidak ada batas ketinggiannya, tidak ada batas sampai mana juga. Karena kasih Tuhan itu ya dan amin, selalu memimpin kita, menyertai kita, melindungi kita hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk dapat memuji Dia. Bersama-sama mari kita
mereka kurang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bapa, kami juga bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan maupun yang akan memberikan persembahan. Tuhan, biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan biarlah apa yang kami berikan ini boleh berkenan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan pada ibadah kami, sepanjang ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan, baik di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Mandarin. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali kami dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara kami, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Tetap dengan posisi berdiri, mari kita naikkan pujian kasih Allah peliput diri. Melingkupi
Jika saudara-saudara boleh perhatikan saudara kita satu dengan yang lain, kita sudah berkati kita melayani Tuhan. Amin. Mari lakukan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan itu sudah terlalu setia buat kita. Maka selayaknya juga kita harus setia kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan menerima kebenaran firman Allah. Mari kita siapkan hati kita, siapkan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah firman itu ada tertanam dalam hidup kita, dan kita boleh melakukannya untuk menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Yesus itu hidup, karena Yesus itu setia, karena Yesus itu yang menjadi kebenaran buat kita semua. Amin.
selamat pagi saudaraku. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang mengasihi kami. Kami rindu memiliki hati seperti hati Allah. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh membuka hati kami untuk dibentuk, untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hati yang berbelas kasihan. Saudara sekalian, ada satu yang menarik dari kincir angin. Angin menggerakkan kincir angin. Kemudian dari situ memutar generator. Dan dari hal tersebut muncul energi listrik yang berguna bagi banyak orang dengan kegiatan dan kepentingannya. Demikian juga dengan hati kita, saudara sekalian. Apabila hati kita, hati saya, hati saudara digerakkan oleh belas kasihan, maka hidup kita, hidup saya dan hidup saudara akan menjadi saluran berkat. Berbicara tentang hati yang berbelas kasihan, ini adalah satu kehendak Allah bagi kita. Memiliki hati yang berbelas kasihan adalah kehendak Allah bagi kita. Allah menghendaki ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menghendaki hati yang berbelas kasihan lebih daripada persembahan. Ini bukan berarti kita tidak perlu memberikan persembahan, saudara sekalian, tetapi memiliki hati yang berbelas kasihan itu adalah satu hal yang sangat penting dan merupakan kehendak Allah bagi kita. Saudara sekalian, hati yang berbelas kasihan adalah hati Allah, hati Yesus. Kalau kita melihat di sepanjang kehidupan dan pelayanan Yesus, Yesus menyembuhkan orang sakit digerakkan oleh belas kasihan. Yesus mengajar orang-orang yang rindu diajar dan tidak ada yang menggembalakan, itu juga digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan. Saudara dan saya juga telah menerima belas kasihan Allah di dalam hidup kita. Karena belas kasihan Allah, Allah tidak mau saudara dan saya ada di dalam penghukuman kekal. Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah belas kasihan Allah. Allah tidak mau saya dan saudara ada dalam penghukuman kekal. Oleh karena itu, Yesus datang ke dalam dunia, menjadi manusia, kemudian mengalami penyiksaan, mati di atas kayu salib, terpisah dari Bapa. Itu semua dilakukan karena belas kasihannya untuk saya dan saudara. Saudara, kalau bukan karena belas kasihan Allah, saudara dan saya akan memiliki satu alamat yang sama, yaitu neraka. Saudara sekalian, namun banyak orang yang mengabaikan tentang hati yang berbelas kasihan. Bahkan orang-orang yang belajar ilmu agama, ahli Taurat, orang Farisi, mengabaikan apa yang disebut dengan hati yang berbelas kasihan. Mereka sibuk melakukan kewajiban-kewajiban agama dan mengabaikan tentang bagaimana memiliki hati yang berbelas kasihan. Saudara sekalian, hari-hari ini tidak sedikit orang yang juga mengabaikan untuk memiliki hati yang berbelas kasihan. Di dalam zaman keadaan yang sulit, orang berjuang untuk dirinya sendiri, bagaimana menghidupi diri sendiri. Banyak orang berkutat dalam persoalannya sendiri. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita mengingat bahwa memiliki hati yang berbelas kasihan itu adalah kehendak Allah bagi kita. Saudara sekalian, hati yang berbelas kasihan juga merupakan ciri orang yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ini Tuhan Yesus sebutkan melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Di situ diumpamakan di dalam cerita tersebut seorang yang dirampok habis-habisan, kemudian ada di dalam keadaan yang setengah mati. Ahli Taurat, orang Lewi melihat itu tetapi tidak menolongnya. Kemudian ada seorang Samaria. Dia datang kepada orang itu, membersihkan lukanya, merawat lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan ke keledai tunggangannya dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Setelah itu dia juga mengeluarkan uang miliknya untuk membayar biaya penginapan itu dan juga perawatan orang yang telah dirampok setengah mati itu. Saudaraku sekalian, ini adalah orang yang berbelas kasihan, orang yang menjadi sesama bagi manusia, yang belas kasihannya melintasi suku, melintasi bangsa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang berbelas kasihan adalah ciri hati hidup orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Perintah Tuhan yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dan setelah itu mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, dan itu nyata dengan belas kasihan dalam sebuah tindakan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat hati Yesus, hati yang berbelas kasihan, dan itu menggerakkan hidupnya, menggerakkan pelayanannya. Dan di dalam bagian ini, saudara sekalian, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara sekalian, Yesus melihat orang banyak itu mengikuti dia, dan mereka sudah mengikuti selama 3 hari. Kemudian mereka tidak lagi memiliki makanan. Yesus melihat itu, saudara sekalian. Saudara, tidak
mudah dan tidak banyak orang untuk mau melihat orang lain. Melihat di sini bukan hanya sekedar melihat saudara sekalian, melihat kesusahan orang lain, melihat persoalan orang lain. Dan Yesus mau melihat orang-orang yang telah mengikuti Dia yang ada di dalam keadaan lapar setelah mengikuti Dia selama 3 hari lamanya. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Injil, melihat berbelas kasihan itu beriringan. Setelah melihat keadaan yang menyedihkan, keadaan orang yang mengalami persoalan, keadaan orang yang mengalami sakit, penyakit, kemudian timbul belas kasihan. Saudara sekalian, banyak orang tidak sempat melihat kesusahan orang lain karena hidup di dalam egoisme, hidup di dalam individualisme. Urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Banyak orang juga bergumul dengan keperluan hidupnya sendiri, persoalannya sendiri, sehingga tidak melihat keadaan orang lain, tidak melihat keadaan sesamanya yang sulit, yang sakit, yang mengalami persoalan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penghiburan. Saudara sekalian, saudara, kalau kita melihat bagian-bagian sebelumnya, Yesus juga ada di dalam keadaan berduka. Dia kehilangan saudaranya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi duka cita itu tidak menghentikan Yesus untuk mengarahkan matanya melihat keadaan orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit yang membutuhkan kesembuhan, mereka yang lapar yang membutuhkan makanan, mereka yang rindu diajar. Saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang persoalan, sepanjang kita hidup, kita akan mengalami persoalan. Di dalam situasi sulit ini, kita juga harus berjuang untuk mencukupkan keperluan kita. Dan kita hidup juga di tengah-tengah zaman, ya, di mana egoisme bertumbuh subur, individualisme bertumbuh subur. Tetapi biarlah di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, itu tidak menghalangi kita untuk melihat sekitar kita, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami kesusahan dan butuh penghiburan. Biarlah kita memandang, dengan memandang kita akan tergerak hati kita oleh belas kasihan. Saudara sekalian, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk melakukan sesuatu. Saudara, banyak orang yang bisa bilang kasihan. Melihat orang sakit, bilang kasihan. Melihat orang kekurangan, bilang kasihan. Melihat orang susah, bilang kasihan. Tetapi tidak banyak orang yang mau bergerak menyatakan belas kasihannya itu di dalam sebuah tindakan. Yesus kemudian menanyakan kepada murid-muridnya, ya, untuk bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan makan orang-orang yang mengikut Yesus itu. Tetapi murid-muridnya berkata, ya, di tempat sunyi ini kita tidak akan mendapatkan roti untuk orang banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang pada waktu itu mereka ada di tempat yang sunyi. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan makanan buat orang banyak itu. Lalu Yesus berkata, berapa roti yang ada pada mereka? 7, dan ada beberapa ikan kecil sama mereka. Saudaraku yang terkasih, kemudian Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan, sehingga semua orang pada waktu itu bisa makan kenyang.
Saudara sekalian, belas kasihan harus dinyatakan di dalam sebuah tindakan. Kalau tidak, hanya tinggal rasa belas kasihan itu saja. Saudara yang terkasih, saya mengenal seorang yang sangat memiliki belas kasihan. Dia bukan orang-orang yang termasuk orang-orang yang berada, yang berkelebihan, tidak, saudara sekalian. Dia orang yang sedang-sedang saja, tapi dia memiliki hati yang berbelas kasihan, baik kepada tumbuhan, tanaman, binatang, juga kepada sesamanya manusia. Kalau ada tumbuhan yang kering, dia akan berusaha untuk menyiram walaupun itu bukan miliknya. Kalau ada binatang yang terlantar, dia akan berusaha untuk menolong dan menyelamatkan sebisa dia. Kalau dia tidak bisa membawa ke rumahnya, dia akan mengirim makanan untuk hewan-hewan terlantar itu, saudara sekalian. Saudara, dia juga memperhatikan seorang nenek, ya, perempuan tua yang hidup di tepi rel kereta api. Dia mengirim nenek itu dengan makanan yang ada di dalam rumahnya yang dimasaknya. Dia menyisihkan dan mengirimkan untuk wanita tua itu. Dia juga mau memberikan waktunya, menemani teman-temannya yang membutuhkan pertolongan, yang sakit. Juga diantar makanan dengan sebisa yang ada padanya. Saudaraku yang terkasih, saya belajar dari hal ini bahwa keadaan yang tidak berkelebihan itu bukan alasan bagi kita untuk menyatakan belas kasihan di dalam tindakan menolong. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kala kalau kita akan menyatakan belas kasihan, kita butuh pengorbanan yang ada di dalam diri kita. Mungkin korban waktu, korban milik, korban kesenangan. Mungkin untuk bisa menolong seseorang, kita harus mengorbankan hobi kita. Uang yang kita alokasikan untuk hobi kita harus kita potong supaya kita bisa menyatakan belas kasihan di dalam sebuah tindakan. Kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang sakit, yang perlu penghiburan, yang perlu akan keselamatan. Saudaraku, kita perlu meminta kepada Tuhan hati yang berbelas kasihan, yang akan menggerakkan hati kita, hidup kita, sehingga hidup kita akan menjadi saluran berkat. Kita akan datang kepada Tuhan untuk melepaskan diri kita dari hanya berkutat akan kehidupan kita. Kita telah menerima belas kasihan Allah. Kita juga harus menyatakan belas kasihan itu kepada sesama kita. Tuhan Yesus tidak hidup bagi dirinya sendiri. Kita yang telah mengalami kasih Kristus, baiklah kita juga tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita boleh bertindak yang digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan, sehingga banyak orang boleh diberkati oleh kehidupan kita yang diawali dari hati yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengalami belas kasihan Allah. Kami hidup oleh karena belas kasihan Allah, dan kami selamat oleh karena belas kasihan Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami juga menyatakan belas kasihan kami kepada sesama kami. Jangan biarkan kami hidup di dalam egoisme. Jangan biarkan kami hidup di dalam individualisme. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang berbelas kasihan, sehingga sungguh hidup kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan sudah ditampilkan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi.
Jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, serta penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara, bahkan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berhari Minggu. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita.